Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiauji, bisa dipanggil Kufi. Halo teman-teman, nama saya Nabila Ramania Hidayat, biasa dipanggil Emil. Nah, hari ini kita punya sesi spesial loh. Di samping kita ada sosok terhebat di sekolah kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita. Kita akan mengulik lebih dalam tentang sekolah tercinta kita, yaitu SDN Cimalang kelas 1. Let's get start. Bapak, aku punya pertanyaan nih. Apa yang menjadi motivasi terbesar Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Cimalang kelas 1 ini? Lebih motivasi besar untuk menjadi kepala sekolah di SD Cimalang 1 itu karena apa? Yang pertama itu motivasi Bapak di sini itu memiliki anak-anak yang hebat. Jadi itu suatu motivasi terbesar untuk Bapak di sini. Mudah-mudahan kalian bisa berkembang lebih baik. Lanjut dari aku. Nah, apa? Bapak dulu kalau SD paling suka pelajaran apa? Mungkin matematika seperti aku atau lainnya? Bapak lebih senang matematika, senang IPA, senang yang paling senang itu paling disukai matematika. Bapak pernah malas sekolah juga? Nah, untuk malas sekolah, kalau misalkan kita memiliki sifat malas, pasti ada ya. Setiap orang pasti memiliki sifat malas. Kalau kita lagi capek atau apa ya, malas. Udah banyak kegiatan kita di sekolah, di luar sekolah, kegiatan sampai malam intinya. Nah itu kadang besoknya juga biasanya suka malas gitu ya. Nah untuk menghindari supaya kita tidak malas, lakukanlah aktivitas kecil, selingi dengan olahraga pagi ya gitu. Nah biar semangat pagi ya. Nah kalau kita bangun tidur terus ibadah, berdoa, apa yang kita harapkan ke depannya seperti apa, terus yang selanjutnya adalah daripada kita nah itu yang akan kita membangkitkan semangat pagi seperti pagi-pagi ya gitu. Pertanyaan dari aku selanjutnya, apa visi utama Bapak dalam memajukan sekolah ini? Nah, visi utama dari Bapak itu adalah yang terpenting adalah bisa mewujudkan anak-anak yang hebat. Apa itu hebat? Sudah tahu belum? Nah, sesuai dengan visi sekolah ya, bisa mewujudkan anak-anak yang hebat atau siswa-siswi SD Cimalang kelas 1 yang hebat. Yang pertama yaitu adalah harmonis. Hanya itu harmonis. Yang kedua efektif. Hebat, harmonis, efektif, terus ya, bisa berprestasi, B-nya bisa berprestasi, terus agamis dan tangguh. Ya, jadi hebat itu harmonis, efektif, berprestasi, agamis dan tangguh. Nah, ini apa? Terwujudnya yang harmonis itu apa? Yang bisa menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, terus bahagia gitu ya. Itu yang senang kalau ke sekolah itu kalian itu bisa tidak merebut datang ke sekolah FPR ini atau banyak tugas ini atau pelajaran yang baik. Nah ini tidak bisa kesal, seperti itu. Jadi setiap kali datang ke sekolah siswa-siswa itu nyaman, senang dan bahagia, happy ya dalam sekolah ini. Terus yang kedua itu efektif itu berkomitmen untuk menyelenggarakan atau melakukan pembelajaran dengan sesuai waktunya. Misalkan tidak masuk belajarnya sampai jam istirahat. Nah kita sebelum masuk itu kan jam 6.30 kita melakukan apa dulu? Makan, terus bersih. Nah itu ya, itu melakukan
sebelum pembelajaran itu dilakukan seperti itu sesuai dengan jadwal. Terus kalau kalian setiap hari Senin upacara itu kayaknya seperti apa? Seperti kalau olahraga menggunakan baju olahraga itu. Terus yang selanjutnya berprestasi di bidang akademis dan non akademis. Kalau akademis biasanya ada lomba apa? MIPA ya. Yang kalian ikutin mungkin teman-teman atau kalian ya yang dari akademis itu bisa mengikuti lomba-lomba, mulai dari lomba ada olimpiade matematika, IPA dan sosial gitu ya. Nah, itu kalian ikuti di situ. Terus selain itu kalian juga di non akademis bisa mengikuti tentang lomba-lomba yang lain. Contohnya apa? Kemarin ya. Nah itu saja sama saya itu apa? FTBI ya, Festival Tunas Bangsa dan Ibu, atau FLS 2N yang menyanyi solo, yang pupu. Nah itu di non akademis. Terus kita juga pernah juara. Apa saja juaranya? Berprestasi di bidang yang kemarin juara 1 macet saja kecamatan sama juara 2 lembang buku. Terus di bidang agama juga ada juara 3 pidato tahun 2024 pada tanggal 17 Desember. Ya, kita juga selain tadi harmonis efektif berprestasi ya. Terus di bidang agama juga agamis tangguh itu kalian harus bisa mandiri, tangguh dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang paling sulit itu ketika handphone itu yang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Contohnya dibuat atau digunakan untuk main game secara berlebihan, digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu yang paling sulit. Nah, jadi kita atau sekolah Bapak nanti akan bekerjasama dengan orang tua kalian. Kalau misalkan di sekolah penggunaannya handphone seperti apa untuk belajar, terus kalau di rumah berapa jam untuk menggunakan handphone itu ya, lupa itu tadi Bapak. Jadi harus diakui. Harus disesuaikan lah kebutuhan, jangan buang-buang waktu yang sama hal digunakan handphone ini digunakan secara berlebihan atau tidak bermanfaat. Jadi gunakanlah dengan kemanfaatannya ya untuk belajar. Jangan sampai handphone ini digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti tadi main game secara berlebihan, bukannya tidak boleh, cuman harus ingat waktu, tahu waktu ya. Ya kan kalian seharian itu kan banyak kegiatannya, ya, mulai dari belajar, bermain, berolahraga, beribadah, itu semua untuk apa? Untuk kalian nanti di masa depan menjadi anak-anak atau anak bangsa yang hebat dan tangguh mandiri dan bisa sukses gitu. Gunakanlah lingkungan kalian sebagai tempat belajar, di sekolah, di rumah, ya, mau di tempat bermain tuh gunakan untuk belajar, ya, gitu. Mungkin ada lagi tangguh gitu. Yang terakhir dari aku nih, apa pesan Bapak untuk kami supaya bisa jadi sukses seperti Bapak? Pesannya yang pasti kalian harus rajin belajar dan jadikanlah dimanapun kalian berada itu adalah tempat untuk belajar. Ya, orang yang rajin itu bukan orang yang orang yang rajin. Orang yang sukses itu bukan orang yang pintar saja, tapi
harus rajin, harus bisa bermanfaat bagi semua itu ya. Kalian jadi harus bisa bermanfaat bagi semua orang, bermanfaat itu dalam hal kebaikannya itu. Ada lagi? Ada dari aku pertanyaan terakhir nih Pak. Apa harapan terbesar Bapak untuk semua murid di sekolah ini agar sukses? Harapannya kan tadi yang Bukti bilang adalah harapan Bapak agar semua siswa-siswi yang di sini menjadi orang-orang yang sukses, ya, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, orang lain, lingkungan di sekitar, ya gitu. Harapannya ketika sekarang terus masa depan atau ketika kita hidup di sekolah dan di lingkungan masyarakat, kita harus bisa bermanfaat bagi lingkungan tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti yang sering diajarkan di sekolah, kita ketika misalkan selain pembelajaran nih, kita kegiatan di luar, kerja bakti atau menjaga lingkungan sekolah, lingkungan rumah gitu. Dengan cara bagaimana? Dengan hal yang kecil itu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang mungkin di situ dilihatnya hal yang kecil tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Sampah kecil ketika sudah banyak itu akan bisa menimbulkan masalah yang besar. Seperti apa? Terjadi di kota-kota besarnya, ketika sungai atau sampah masuk ke sungai, tersumbat sungainya, yang mengakibatkan apa? Banjir yang sering terjadi di kota besar. Terus kalian juga harus bisa menjaga apa? Lingkungannya, tanam pohon, jangan ditebang. Kalau kita menanam satu pohon, menanam 1000 pohon, ya, gitu. Supaya apa? Kenapa? Pohon itu yang bisa menahan air hujan langsung mengalir ke sungai, ya. Jadi bisa tertahan dulu, diserap oleh akar tumbuhan pohon, jadi tidak terlalu besar untuk mengalir di atas permukaan tanah. Jadi kita menyebabkan banjir ataupun air yang kecil gitu, ya. Terus banyak menyimpan cadangan air untuk apa? Untuk kita, ya. Perlu nggak air bersih? Perlu gitu. Jadi kita harus menjaga lingkungan itu seperti itu, karena bukan untuk kita saja, bagi orang lain atau warga masyarakat atau warga negara kita juga pasti memerlukan air bersih. Siapa yang bisa menjaganya? Kita sendiri. Kita semua, ya. Jadi ketika kalian terjun nih di masyarakat, nanti harus bisa menjadi anak atau siswa-siswi atau anak bangsa yang hebat dan tangguh. Kemarin ikut apa? Lomba apa kemarin? Puisi ya? Lomba sajak ya, Ya, kalian ikuti kegiatan-kegiatan, mau apa, sama rekan-rekan juga dari bidang olahraga, dari bidang seni, dari bidang agama, ikuti ya. Kalau misalkan nih dari rumah nih, atau boleh nih dari rumah ikutin kegiatan di rumah, ya. Biasanya banyak ya. Untuk apa? Melatih kalian supaya bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk apa? Untuk kedepannya jadi bisa lebih tangguh dan sukses sesuai dengan visi misi sekolah. Ya, tadi apa visi misinya? Hebat. Yang pertama, harmonis, efektif, berprestasi, agamis, dan ya, semuanya. Ada yang bertanya lagi? Diharapkan kalian menjadi anak-anak yang tangguh. Ada yang bertanya lagi, bagaimana tanggapan Bapak mengenai bullying yang kerap terjadi di sekolah-sekolah? Kan bullying itu jangan sampai terjadi, ya. Itu dari mana sih awalnya? Dari kalian kan sering. Jangan sampai dari main-main kecil, ya, mengejek teman, itu tidak boleh, ya.
Jadi dari diri sendiri kita siswa-siswi ini kita harus sadar jangan sampai mengejek orang lain, orang tua. Ya, jadi makanya setiap bermain itu bermain dalam hal yang positif. Selain itu juga di sekolah sudah dibentuk tim TPPK, tim penanganan pencegahan tindak kekerasan juga ya. Jadi kalau ada apa-apa lapor langsung ke Bapak Ibu Guru. Tim TPPK ada Pak Atang ketuanya, Pak Ega ya gitu. Jadi sebelum kalian kalau misalkan ada permasalahan itu lapor ke Bapak Ibu Guru tuh ya. Jadi kalau misalkan itu selesaikan di sekolahnya. Misalkan ada kejadian nih dijewer sama temannya, jangan sampai melakukan tindak kekerasan bagi teman-teman kalian semua. Nanti kalau ada permasalahan, kalau sekarang kadang ada anak-anak yang suka gerut-gerutnya berantem. Karena apa? Permasalahannya sebenarnya bisa diselesaikan ya, cuman biasanya egoisnya tinggi ya, jadi kita harus saling mengalahnya. Namun tidak ada yang mengalah, ingin menang terus, siapa yang mengalahnya? Terus pasti kalau misalkan egonya tinggi itu pasti selalu ribut ya. Nah untuk itu kalian semua siswa-siswi yang ada di SD Cimaka 1 jangan egois ya. Kita harus memahami juga orang lainnya. Kalau kita melakukan mukul ke orang lain sakit tidak? Sakit. Nah, kalau kita dipukul orang lain sakit. Nah, kita harus bisa merasakan sebelum melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau tidak baik. Ya. Setiap hari berprestasi, belajar untuk menjadi lebih baik. Dari hari kemarin, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari sekarang. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu kita harus pergunakan ke arah yang lebih baiknya. Tindakan-tindakan kita atau kegiatan-kegiatan kita, ya, gitu bisa. Gitu. Kalian di sini menjadi duta apa? Literasi. Apa itu literasi? Membaca apa? Membaca cerita, membaca pikiran orang lain. Jadi literasi ini tidak hanya untuk membaca, tapi mengembangkan potensi yang ada di siswa-siswi ya. Tentang pengetahuan apa yang misalkan belajar IPA, pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan tentang sosial dari masyarakat, gitu ya, sosial budaya, dari kebudayaannya. Kalian misalkan ini mengikuti atau harinya seperti itu, atau olahraga tenis atau nah itulah literasi seperti itu adalah pengetahuan untuk kalian kita supaya bisa apa? Bisa memiliki wawasan yang luas itu ya, literasi namanya. Jadi tidak hanya membaca itu bukan apa? Untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang dunia ini kan apa? Sangat luas ya. Sangat luas, kita harus menjadikan apa dunia ini menjadikan untuk ilmu kita supaya belajar yang ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, ke arah yang supaya kita lebih baik, lebih maju. Ya, siapa yang bisa membantu orang tua ketika mungkin sudah tua? Kita harus menjadi orang yang sukses, mandiri dan berprestasi. Jadi jangan lupa itu
Ada lagi apa? Sudah cukup? Alhamdulillah, podcast tentang sekolah kita tercinta sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Iya, sama-sama ya. Saya melanjutkan kegiatannya untuk kegiatan tahun seminggu ini apa saja. Apa programnya ini? Istana Ilmu satu Cimahi. Istana Ilmu 1 Cimahi. Jadi jangan lupa di sekarang itu ada kegiatan atau program di Saji. Terima kasih. Kami pamit undur diri ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share video podcastnya ya. Dan jangan lupa pantengin terus channel SDN Cimahi 1 dan lihat podcast menyenangkan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi